Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bella Febrian, mahasiswi dari Universitas Sriwijaya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Gizi 2019 dengan NIM 100213819240081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi farmakokinetika. Simak ya, terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang dari materi kali ini, yaitu istilah farmakokinetika dan pengertian farmakokinetika. Lalu yang kedua ada absorpsi atau penyerapan, lalu ada distribusi atau penyebaran, dan selanjutnya ada mekanisme kerja metabolisme obat, dan yang terakhir ada pengeluaran atau ekskresi obat. Materi yang pertama ada istilah dari farmakokinetika. Istilah farmakokinetika ini pertama kali digunakan lebih dari 30 tahun yang lalu. Adapun istilah dari farmakokinetika klinis yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920 oleh Thorsten Fiorell. Lalu selanjutnya ada pengertian dari farmakokinetik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari penyerapan atau absorpsi pada obat, penyebaran atau distribusi obat, lalu mekanisme kerja atau metabolisme obat, dan yang terakhir adalah pengeluaran atau ekskresi pada obat. Dengan kata lain, farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap suatu obat. Lalu selanjutnya ada tahap pertama dari farmakokinetik itu sendiri, yaitu ada absorpsi obat. Absorpsi atau penyerapan obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke dalam sirkulasi sistemik. Proses ini tergantung pada karakteristik tempat absorpsi, aliran darah di tempat absorpsi, sifat fisikokimia obat, dan karakteristik obat atau bentuk sediaan. Berbagai bentuk sediaan obat dengan cara pemberiannya menentukan tempat absorpsi obat itu sendiri. Adapun hal-hal yang mempengaruhi cepat atau lambatnya perpindahan obat dari tempat absorpsi ke dalam sirkulasi sistemik antara lain, yang pertama, kecepatan pengosongan lambung dapat mempercepat laju absorpsi apabila tempat absorpsinya pada saluran cerna. Lalu yang kedua ada peningkatan aliran darah yang disebabkan oleh pemijatan atau panas dapat mempercepat laju absorpsi. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ada penurunan aliran darah, misalnya disebabkan oleh pemberian obat-obatan yang mempunyai efek vasokonstriksi, shock, atau penyakit lain dapat memperlambat lajunya absorpsi. Lalu selanjutnya ada tahapan kedua dari farmakokinetik, yaitu distribusi atau penyebaran. Distribusi atau penyebaran obat adalah tahapan farmakokinetika setelah proses absorpsi obat mencapai sirkulasi sistemik. Obat didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui aliran darah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat yaitu karakteristik jaringan atau aliran darah, koefisien partisi, kelarutannya dalam lemak. Lalu selanjutnya ada status penyakit yang dapat mempengaruhi fisiologi. Dan selanjutnya ada ikatan obat protein. Nah, adapun proses dari distribusi sendiri adalah pada awal distribusi, obat mengikuti aliran darah menuju jaringan atau organ yang mempunyai perfusi tinggi dengan darah seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, sehingga cepat terjadi keseimbangan dengan sirkulasi sistemik, sehingga merupakan kompartemen yang sama dengan sirkulasi sistemik dan selanjutnya disebut dengan kompartemen sentral. Pada tahap berikutnya, obat terdistribusi ke jaringan lemak, tulang, otot, kulit, jaringan ikat yang mempunyai perfusi lebih rendah. Obat-obatan yang tidak larut dalam lemak atau tidak sesuai karakteristiknya dengan jaringan-jaringan di atas tidak mengalami distribusi pada tahap ini.
Obat-obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat yang mempunyai sifat polar, yang banyak berada pada sirkulasi sistemik. Selanjutnya dikelompokkan dalam obat yang mengikuti model kompartemen 1. Tetapi pada obat-obat yang mempunyai kelarutan yang cukup dalam lemak, mempunyai kesesuaian karakteristiknya dengan jaringan atau organ tertentu. Obat akan terdistribusi ke dalamnya, selanjutnya akan terjadi keseimbangan dengan sirkulasi sistemik. Obat-obat yang termasuk ke dalam kelompok ini dikatakan obat mengikuti kompartemen model kedua atau ketiga. Lalu tahapan selanjutnya ada metabolisme atau mekanisme kerja pada obat. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia biotransformasi baik pada zat-zat endogen maupun zat-zat eksogen yang terjadi secara enzimatik. Metabolisme obat mempunyai tujuan dasar mengubah zat dari aktif menjadi tidak aktif, dari kurang menjadi polar, sehingga dapat dengan mudah diekskresi melalui urin. Proses metabolisme terjadi paling besar pada hati, meskipun juga dapat terjadi di kulit, jaringan, paru-paru, saluran cerna, dan ginjal. Proses metabolisme tersebut terjadi di retikulum, endoplasmik, sitosom, mitokondria, nuklir envelope, dan membran plasma. Lalu, tahapan terakhir dari farmakokinetika ini adalah pengeluaran atau ekskresi obat. Ekskresi obat adalah eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui ginjal, bersama urin, melalui empedu dan air liur ke dalam usus bersama tinja, melalui keringat, melalui kulit dan air susu ibu atau yang biasa terjadi pada bayi. Obat-obat yang kurang larut dalam air sulit untuk diekskresi melalui jalur di atas. Obat-obat tersebut dimetabolisme lebih dahulu sehingga berubah menjadi bentuk polar dan selanjutnya diekskresi. Ginjal adalah organ yang paling penting untuk ekskresi obat dan metabolitnya. Mekanisme ekskresi ginjal ada 3, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif tubuler, dan yang terakhir ada reabsorpsi tubuler. Baiklah, sekian materi farmakokinetika dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.